Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arif AI ya, masih bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial JS. Kita akan bahas tentang life cycle. Jadi setiap komponen itu sebenarnya punya life cycle sendiri-sendiri. Life cycle itu apa? Life cycle itu sebuah siklus hidup seperti itu teman-teman. Jadi secara umum itu tiap komponen itu punya 8 siklus hidup, punya 8 life cycle. Teman-teman bisa lihat di dokumentasinya yang bagian ini ya teman-teman, the view instance, lalu life cycle diagram. Nanti akan muncul diagram seperti ini. Yang disebut life cycle itu yang ini teman-teman, yang warna merah ini, yang merah ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi secara umum itu ada create, lalu ada mount, lalu ada update, dan yang terakhir itu destroy. Untuk masing-masing itu seperti ini. Jadi waktu pertama kali berjalan itu before create. Before create itu belum ada apa-apa di komponennya, belum di initiate, jadi baru proses initiate life cycle dan event seperti itu. Jadi untuk yang property data itu belum terbaca. Oke, setelah ini berjalan, baru jalan yang created. Yang created ini dia menjalankan ini init injection dan reactivity. Oke, reactivity ini untuk yang property data teman di sini. Nah, setelah ini dia akan ngecek apakah ada property L atau template. Nah, kalau ini sudah ketemu, nanti dia akan menjalankan salah satu. Oke, tibalah di before mount. Jadi waktu ngecek ini itu dia langsung jalan ke before mount. Before mount ini maksudnya apa? Jadi kalau template ketemu, dia belum di mounted ke TML-nya. Jadi before mount, sebelum di mount. Oke, kalau sudah di mounting, setelah di replace elemen HTML-nya dengan view-nya, baru dia statusnya berubah jadi mounted. Seperti itu. Tapi ini cepat teman-teman, ini hampir sepersekian detik. Setelah mounted, misalnya kita mau merubah state data property kita, variabelnya ada yang berubah nih. Nah, dia akan berjalan di sini antara before update dan updated. Kapan before update ini berjalan? Ini jika variabelnya itu sudah berubah. Variabelnya itu sudah berubah. State-nya itu sudah berubah. Tapi DOM-nya belum berubah. DOM-nya belum di render ulang. Itu before update. Nah, kalau sudah di render ulang, statusnya jadi updated. Ini yang berjalan seperti itu. Lalu kalau sudah di mounted, misalnya kita mau ganti komponen atau kita mau re-render komponen, itu akan berjalan before destroy. Kalau di unmount, before destroy ini kita masih bisa mengakses beberapa, sepertinya kita masih bisa mengakses properti yang lain. Oke, before destroy. Kalau destroy itu kita udah nggak bisa mengakses properti dari sebuah komponen karena komponennya itu sudah benar-benar destroy. Belum, kalau yang ini kan belum destroy, hanya satu langkah menuju destroyed. Jadi selama masih di sini kita masih bisa mengakses beberapa properti. Nah, kira-kira seperti itu untuk dari hidupnya, life cycle-nya seperti itu. Sekarang kita coba aja ya. Oke, kita coba di project yang terakhir kemarin, bersihkan app.view, kita buat komponen baru, misalkan life cycle .view, template di sini,
Oke. Nah, di sini kita mau buat misalkan data ya. Kita buat show child true. Kita buat default true. Buat lagi toggle, misalkan tampilkan child. Kita buat checkbox di sini teman-teman. Checkbox view modelnya adalah show child ini. Oke, udah ya. Lalu kita import di sini. Life cycle. Nah, udah kita daftarkan. Kita balik ke sini ya. Ini udah muncul. Nah, kita mau buat satu komponen lagi. Kita beri life cycle child. Salah ya, life cycle. Nah, nanti file life cycle child ini kita import di life cycle.view seperti itu. Di sini kita kasih div aja. Misalkan seperti ini, kita beri variabel di sini. Halo, dari life cycle child ini kita save, kita import di sini teman-teman. Cycle child. Oke. Udah ya. Nah, di sini kita kasih if. Oke. If-nya adalah show child. Dia akan ditampilkan jika di render ulang jika show child-nya ini true. Nah, ini dia. Bentar, kita kasih style dulu. Kita kasih 20 pixel. Oke. Oke, seperti ini. Paham ya? Nah, sekarang life cycle-nya ada di sini nanti. Kita akan belajar life cycle di sini. Ini hanya untuk trigger aja. Oke. Kita buat yang pertama. Yang pertama itu ada apa? Before create ya. Oke, kita buat before create. Di sini kita buat before create. Nah, perlu diperhatikan ya, untuk life cycle apapun booknya, mau before create, before mount, update, destroy, itu diusahakan pakai function yang biasa seperti ini. Jangan pakai raw function. Oke, nanti karena akan bermasalah di disknya. Di sini ada keterangannya kalau nggak salah. Nah, ini don't use raw function seperti itu. Oke, jadi pakai yang function biasa aja, jangan pakai raw function. Oke, di sini kita beri console. For created book. Lalu di sini kita ambil title. Oke, seperti ini. Kita save teman-teman. Ntar kita tampilkan dulu.
Ini kita save. Nah, bisa dilihat ya, di sini titelnya itu masih undefined. Oke, jadi dia berjalan. Titelnya masih undefined. Kenapa? Karena di sini itu belum terjadi apa-apa. Dia baru menginisialisasi life cycle-nya aja. Jadi apa yang ada di property data sini, kalau before create itu nggak bisa diakses. Oke, paham ya? Jadi ini kita pindah sini aja ya, biar kelihatan. Nah, before created hook undefined. Lalu ada lagi namanya created. Nah, kita coba akses title created hook, kita save. Nah, di sini kelihatan ya. Ini halo dari, kita beri pemisah ya teman-teman, biar kelihatan mana titelnya, mana printnya. Kita save, kita refresh. Nah, ini di waktu before created itu titelnya masih undefined. Kalau sudah created, titelnya sudah ada value-nya. Jadi kalau teman-teman mau akses properti data ini dari before created itu tidak bisa, harus dari created ini. Paham ya? Oke, sekarang ini kita beri ID. Sekarang kita akan masuk ke mounted, mount dan before mount dan mounted. Kita beri ID title seperti ini. Kita buat before mount seperti ini. Lalu kita konsol before mount hook, dokumen get element by ID, ID-nya yang title ini. Oke, jadi dia akan mencoba nyari ini title ini. Apakah sudah bisa? Kalau di sini keterangannya itu before hook, dia belum, template ini belum di-render before mount ini. Tapi kalau mount itu template ini sudah berender seperti itu. Kita save, kita refresh. Nah, before mount hook itu null teman-teman, jadi title ini null, jadi ini tidak ditemukan. Oke, sekarang kita coba pindah ke mounted. Kita copy aja mounted hook, save. Nah, kita refresh. Nah, ini teman-teman, kelihatan ya. Jadi waktu before mount ID title ini belum ada, belum render, jadi dia nggak bisa ketemu di sini. Kalau sudah mounted, dia udah di-render, template-nya ini sudah di-render. Jadi kalau kita nyari ID title, dia ketemu. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham ya? Jadi ini belum inisialisasi, ini sudah inisialisasi datanya, tapi belum di-render. Ini juga belum di-render template-nya, ini sudah di-render template-nya. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, sekarang untuk updated ini bisanya kita di parent sini teman-teman. Di parent. Kita coba di sini updated. Oh sorry, before update. Nah, di sini kita kasih ID-nya itu misalkan life cycle child. Oke, jadi ini kita buat false.
false ya, false. Pertama false, jadi tidak akan tampil. Control before update. Ini life cycle child seperti ini. Bentar, kita beri lagi into this dot show child. Oke, kasih misah seperti ini. Kita save teman-teman, kita refresh. Oke, masih kosong ini. Clear, kita coba tampilkan. Nah, ini dia. Jadi dia akan jalan ini dulu, yang 1, 2, 3, 4 ini kan miliknya child, before created, before mount ini kan miliknya life cycle, yang before update ini miliknya ini. Oke, jadi this show child ini statusnya sudah true teman-teman. Ini sudah true, tapi waktu kita find ini itu belum ketemu karena itu belum di render di sebelum render ulang, seperti itu. Nah, kalau kita mau ini ketemu, itu kita bisa pakai di updated, di setelah di render. Kita coba ini updated hook. Oke, kita save, kita refresh dulu, kita show ya. Nah ini, oke, life cycle chat ini ya. Oke, nah ini dia. Oh, masih undefined teman-teman. Sebentar, kita lihat dulu. Oke, life cycle child seharusnya benar teman-teman. Kita cek lagi ya, kita ulangi lagi ya. Oh, ini teman-teman, udah tutup yang ada di bawah sini ternyata, bukan yang atas. Yang atas ini before created. Saya komen dulu aja biar nggak bingung. Kita save dulu, kita ulangi. Oke, tampilkan. Nah ini teman-teman, jadi before update itu life cycle childnya masih belum ketemu, walaupun sudah true. Jadi walaupun show childnya ini sudah true, tapi belum di render ulang, jadi sini masih nol. Setelah di render ulang, setelah updated, berarti di sini ketemu. Nah gitu. Oke, paham ya? Untuk update, before update dan audit seperti itu. Jadi kalau before update itu bukan variabelnya, tapi komponennya. Di komponennya ini sudah di render apa belum? Kalau belum, dia akan masuk ke before update. Kalau sudah di re-render, dia masuk ke updated. Seperti itu. Sekarang kita akan coba. Ini saya komen karena kita akan balik ke sini biar nggak bingung. Oke, balik lagi. Di sini ada namanya apa yang terakhir? Terakhir sudah ya, ini kita masuk sini sudah. Terakhir itu before destroy dan destroy. Oke, before destroy. Dan ntar kita coba before destroy dulu. Kita coba akses list title masih bisa atau tidak. Before destroy book is title. Kita save. Oke,
di sini kita rubah ya, defaultnya kita buat begini aja, nggak apa. Jadi kita tampilkan dulu. Oke, dia muncul. Destroy ini belum kepanggil ya, jadi ini akan kepanggil saat ini tuh di unload, komponen di unload. Sekarang kita coba hilangkan. Ya, dia panggil before destroy it, lalu dari life cycle child. Oke, kita masih bisa manggil title di before destroy it. Sekarang kita akan coba destroy it. Di sini kita akan panggil title lagi, tapi di book destroyer. Apakah bisa? Kita save now. Kita refresh. Kita tampilkan dulu. Oke, lalu kita destroy. Dan masih bisa manggil teman-teman di sini. Oke. Child component and event listener. Oke, ternyata di sini kita juga masih bisa manggil is title ya teman-teman. Tapi keterangannya di sini steer down what serves component and event listener. Oke. Jadi di sini itu maksudnya dia yang hilang itu event listener-nya teman-teman. Jadi kita tetap bisa manggil properti data ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi secara umum before destroy ini hampir tidak ada bedanya, atau mungkin saya belum menemukan bedanya. Kalau teman-teman tahu mungkin bisa komen ya. Secara garis besar sih ini kita coba jalankan, kita masih bisa akses this title juga walaupun sudah di destroyed. Kalau keterangan di sini yang di tear down itu hanya what source, child component, dan event listener. Seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman tahu bedanya nanti silahkan komen di kolom komentar ya. Untuk saat ini sih ini masih saya anggap sama karena kita masih bisa mengakses properti yang ada di dalam sini. Atau coba kita buat metode sebentar. Kita buat metode. Hai. Kita konsol lagi. Hai from methods. Oke, kita akan coba jalankan itu di destroyer. Is high. Ini teman-teman ya. Kita save. Kita coba lagi. Kita tampilkan. Kita destroy. Nah, masih bisa kembali ya teman-teman. Methodenya. Oke, jadi properti masih bisa dipanggil di destroyer. Seperti itu ya. Oke. Oke, jadi kira-kira itu teman-teman. Jadi ada 8 ya. Yang 2 di sini pisah karena kita perlu update-nya yang di parent. Jadi kita buat 2 komponen di sini, life cycle-nya yang parent dan life cycle child ini untuk yang child-nya. Di life cycle child itu saya set 6. Jadi before created, before mount mounted, before destroy, dan destroyed. Before created ini pertama kali jalan, tidak bisa akses properti data dan metode. Oke, lalu komponen sudah tercreated, bisa akses properti data dan methods. Oke, namun itu aja, namunnya di bawah nanti. Oke,
komponen belum terrender, komponen template sini yang mounted ini komponen template sudah terrender. Oke, nah yang ini sebelum di unmount ini kurang tahu bedanya juga, tapi ini bisa diakses propertinya, namun masih bisa akses properti. Oke, lalu ada lagi yang mana tadi? Oh, yang di sini ya. Yang ini komponen template sebelum di render. Bukan di render tapi di re-render atau render ulang. Ini setelah di re-render. Nah, gini teman-teman. Jadi ada 8. Pertama itu before create, yang pertama kali jalan kita tidak bisa akses properti apapun di sini. Jadi pasti nanti hasilnya undefined. Lalu yang di created kita sudah bisa akses beberapa properti, tapi kita nggak bisa akses ini itu template. Template-nya belum render, itu hampir sama dengan ini before mount, jadi belum render. Lalu mounted itu sudah render, jadi template yang atas ini sudah render. Ini kita start mesin dulu hasilnya. Kalau di sini hasilnya sudah muncul elemennya, lalu waktu update sebelum di render ini nggak akan ketemu. Oke, karena belum di render elemennya ini, baru ini kalau sudah di render ini akan ketemu hasilnya. Setelah update, before update dan update ada destroy. Oke, saya kurang tahu bedanya. Kalau teman-teman tahu bisa komen di kolom komentar ya. Yang jelas di sini terpanggil saat komponen ini di unmount. Namun kita masih bisa akses properti itu, kita masih pakai ini udah masih terbaca. Pakai ini di destroy juga masih terbaca, komponennya juga masih terbaca. Seperti itu dari kita untuk life cycle. Semoga dapat dipahami ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.